Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarni, NIM 4612420001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang diberikan pada mata kuliah Statistika Terapan. Studi kasusnya ini tentang korelasi dan regresi. Mungkin langsung aja di sini. Pertama kita akan memecahkan masalah dari korelasi dulu. Nah, untuk pemecahan masalahnya ini menggunakan SPSS. Jadi di sini tuh udah disediain kasus pertama. Kasus pertama itu menghitung korelasi 3 variabel, di mana variabelnya itu ada variabel gaji, usia, dan variabel pengalaman kerja. Nah, karena ketiga variabel ini kuantitatif, maka di sini kita menggunakan korelasi person. Korelasi person. Kemudian, mungkin kita langsung aja input data ke SPSS-nya aja ya. Di sini saya udah buka SPSS sebelumnya, jadi kita tinggal import data ke SPSS. Caranya gampang banget. Pertama kita klik file, kemudian di sini ada pilihan menunya import data. Nah, di import data ini kita tinggal pilih jenis file kita. Nah, kebetulan file saya ini berupa Excel, jadi di sini saya pilih Excel. Nah, kita cari korelasi person. Kita tunggu aja sampai datanya ini muncul ya. Ini kita masih memproses. Nah, kalau datanya udah muncul seperti ini kan tadi ada variabel gaji, variabel usia, dan variabel pengalaman kerja. Nah, kalau udah lengkap, kita tinggal klik OK. Nah, udah nggak berantakan. Kalau datanya udah masuk, kita tinggal ke variabel view. Nah, di menu name ini, kita bisa ubah nih nama-nama dari variabelnya. Di sini saya tidak akan merubahnya, tapi ini saya akan perbaiki. Di sini gaji dalam ribu, maka saya akan ganti dengan gaji aja. Terus untuk variabel kerja, di sini saya buat kerja aja, di usia juga. Kemudian di label, kita buat kerja menjadi pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Ya, seperti itu. Kemudian untuk datanya, kita ganti ke scale. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita kembali ke data view. Kita lihat datanya sudah benar atau belum. Sudah. Nah, di sini berarti kita tinggal menentukan korelasinya. Seperti itu. Caranya gampang. Kita tinggal klik Analyze. Kemudian kita pilih Correlate. Nah, di sini kita pilih yang correlate bivariate. Karena di sini kita person kan, jadi kita pakainya bivariate. Kemudian untuk variabelnya ini yang kita masukkan itu variabel gaji, usia, pengalaman kerja. Jadi kita blok aja, langsung kita pindahin sini. Karena nomor ini bukan variabel ya teman-teman. Nah, kalau sudah begini, jangan lupa personnya ini kita klik, karena kita membuat uji korelasinya menggunakan uji person, jadi sini personnya kita klik. Kemudian kita klik OK. Maka di sini outputnya akan keluar.
Nah, ini korelasinya sudah keluar. Ini yang akan kita gunakan dan yang akan kita interpretasikan. Jika sudah seperti ini, maka kita akan kembali ke Word yang isinya tentang studi kasus tadi. Nah, sebelumnya kita di sini akan mengisi hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, kita mengisi hipotesisnya dulu. Nah, sebelumnya itu kan korelasi itu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel. Nah, di sini kita isi hipotesisnya itu yang pertama hipotesis yang pertama H0 itu tidak ada hubungan antara variabel. Kemudian H1-nya untuk H1 ini teman-teman bisa pakai H1 atau HA. H1-nya ini ada hubungan antara variabel. Nah, kemudian kita juga harus mengisi kriteria ujinya. Nah, kriteria uji ini seperti apa sih? Misal, kriteria ujinya ini terima H0 apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Nah, 0,05 ini apa gitu kan? Nah, 0,05 ini adalah nilai signifikansinya. Mungkin saya langsung kopikan hasilnya ini supaya kita lebih mudah membacanya. Copy. Ini masih loading. Kemudian kriteria uji di sini terima H0 apabila nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,5. Kita lihat di sini. 0,05 itu nilai signifikansinya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan kriteria ujinya. Kriteria ujinya ini seperti ini. Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Tetapi apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Mungkin kita tuliskan saja di sini terima H0. Kita kopikan saja ini. Terus terima H0 jika probabilitasnya jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Nah, untuk selanjutnya tolak H1 jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Nah, cara melihatnya bagaimana gitu kan? Nah, cara melihatnya itu dari tabel ini. Jadi di tabel ini, inilah nilai probabilitasnya. Nah, berarti ini nilai probabilitasnya, ini nilai probabilitasnya. Nah,
Karena nilai probabilitas kita ini lebih kecil dari 0,5, itu artinya H0 ditolak. Mohon maaf, ini H0. H0. Maka H0 ditolak. Tadi hipotesis H0 itu apa? Hipotesis H0 itu tidak ada hubungan antara variabel. Jadi, artinya di sini, ya, karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka H0 ditolak. Atau terdapat hubungan antara variabel. Atau bisa dikatakan semua variabelnya itu berkorelasi. Semua variabel berkorelasi. Nah, kemudian kita akan menentukan korelasinya. Di sini saya akan ubah menjadi korelasi. Berarti kita akan menentukan korelasi antar variabelnya. Nah, variabel yang pertama itu kita akan menentukan berarti variabel gaji dengan usia. Di sini kita buat pakai berarti variabel gaji dengan usia. Kita akan melihat korelasinya. Jadi kita lihat di atas ini. Variabel gaji berkorelasi dengan usia. Jadi kita akan melihat variabel gaji dengan usia. Ada atau tidak korelasinya. Nah, kita lihat variabel gaji dengan variabel usia. Di sini terlihat angkanya itu 0,637. Berarti kita tuliskan terlihat pada tabel didapat angka 0,637 dengan arah positif. Nah, kita lihat ini angka korelasinya 0,637. Karena 0,637 itu lebih besar dari 0,05, karena 0,637 lebih besar dari 0,05, berarti variabel gaji dengan usia ini memiliki korelasi yang kuat. Berarti kedua variabel tersebut berkorelasi kuat. Artinya seperti ini. Karena kedua variabel ini berkorelasi kuat, berarti semakin tinggi usia, maka kemungkinan gajinya akan semakin
besar. Artinya, semakin tinggi usia, maka gajinya akan semakin besar. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat korelasi apa lagi? Kita akan melihat korelasi gaji dengan pengalaman kerja. Berarti di sini gaji dengan pengalaman kerja. Kita lihat gaji dengan pengalaman kerja. Angkanya 0,684. Nah, kita tuliskan di sini. Didapat angka 0,684 dengan arah positif. Dengan arah positif. 0,684 juga lebih besar dari 0,5. Itu artinya variabel pengalaman kerja berkorelasi kuat dengan variabel gaji. Kita tuliskan di sini karena 0,684 lebih besar dari 0,05. Berarti kedua variabel tersebut berkorelasi kuat. Nah, yang artinya semakin banyak pengalaman kerjanya, maka semakin besar gajinya. Itu. Nah, kemudian kita melihat korelasi apa lagi? Kita bisa melihat korelasi dari usia dengan pengalaman kerja. Kita lihat variabel usia dengan pengalaman kerja. Berarti kita tuliskan di sini variabel usia dengan pengalaman kerja. Didapat angka, kita lihat ke atas, didapat angka usia dengan pengalaman 0,438. Angka 0,438 dengan arah positif. Dengan arah positif. Karena 0,438 itu lebih besar dari 0,05, berarti kedua variabel ini berhubungan erat atau berkorelasi kuat. Berarti variabel tersebut berhubungan erat. Artinya, semakin banyak pengalaman kerjanya, maka semakin tinggi pula usianya. Maka kemungkinan semakin tinggi pula usianya. Nah, seperti itu. Nah, dari hasil hipotesis, terus kriteria uji, kemudian kita menentukan setiap korelasinya, maka dinyatakan ketiga variabel ini, variabel gaji, usia, dan pengalaman kerja, ketiganya ini memiliki korelasi yang kuat. Maka itu untuk kasus 1,
dinyatakan selesai. Selanjutnya kasus 2. Di kasus 2 ini, kita akan menghitung korelasi variabel gaji. Datanya masih sama, masih menggunakan data di kasus 1. Nah, di sini kita akan menghitung korelasi variabel gaji dan variabel usia. Namun, variabel pengalaman kerjanya ini kita gunakan sebagai variabel kontrol. Nah, karena pengalaman kerja ini kita gunakan sebagai variabel kontrol, maka di sini kita menggunakan kontrolnya, maka digunakan korelasi parsial. Digunakan korelasi parsial. Di sini kita juga akan menentukan hipotesisnya, kriteria ujinya, dan ada juga derajat kebebasannya. Kemudian kita juga akan menentukan dari setiap korelasinya. Mungkin di sini kita langsung ke SPSS-nya. Untuk output yang tadi, kita bisa close. Nah, kita masih menggunakan data yang sama. Kemudian ini juga masih sama seperti tadi. Jadi kita langsung saja. Nah, untuk parsial ini caranya mudah. Kita tinggal klik Analyze. Correlate masih sama seperti tadi. Namun kita pilih ke parsial. Nah, di sini jika sudah muncul jendela baru, di sini kita tinggal masukkan variabel gaji dan variabel usia di kotak variabel sini. Kemudian sebagai pengontrolnya itu pengalaman kerja. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal klik OK. Nah, di sini sudah tampil hasilnya. Mungkin kita bisa langsung copy ke halaman studi kasus kita. Di sini kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Oke, jadi hipotesis yang pertama itu H0 berarti H0 H0. Tidak ada hubungan antara dua variabel. Tidak ada hubungan antara dua variabel. Untuk H1-nya, terdapat hubungan antara dua variabel. Nah, dua variabel yang dimaksud yang mana? Gitu kan? Nah, yang dimaksud itu variabel gaji dan variabel usia. Untuk variabel pengalaman kerjanya tidak termasuk karena variabel pengalaman kerjanya ini merupakan variabel pengontrol. Nah, untuk kriteria ujinya ini masih sama seperti yang di kasus pertama. Jadi, di sini kita akan terima H0 apabila nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05 dan tolak H0 apabila nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05. Kita tulis di sini tolak. Tolak dulu atau terima? Terima dulu. Terima. Seperti terima H0 apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05.
Kemudian, tolak mana apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Nilai kecil dari 0,05. Nah, sekarang kita lihat di tabel yang sudah kita buat tadi, hasil dari SPSS tadi. Nah, kita lihat di sini nilai probabilitasnya itu 0,00, yang artinya dia lebih kecil dari 0,05. Maka kita buat di sini seperti yang terlihat dalam tabel. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Artinya, H0 ditolak. Artinya H0 ditolak. Nah, dengan demikian, kedua variabel tersebut kita buat di sini variabel gaji dan usia. Dengan demikian, kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat. Seperti itu. Kemudian untuk derajat kebebasan, nah kita di sini akan menentukan derajat kebebasannya atau degree of freedom. Nih, untuk derajat kebebasannya itu di tabel ini disingkat menjadi DF. Derajat kebebasannya itu jumlahnya 72. Nah, 72 ini dapat dari mana gitu. Nah, jadi ada rumusnya. Nah, rumusnya itu seperti ini, DF, D kecil aja ya, DF sama dengan N dikurang K dikurang 1. Nah, N itu apa? Gitu. Nah, di sini N itu jumlah dari datanya. Kita lihat tadi di SPSS. Jumlah data kita itu ada berapa? Jumlah data kita itu sebanyak 75. Berarti N ini kita isikan dengan sama dengan N itu 75 dikurang K. K ini apa? K ini jumlah variabelnya. Nah, jumlah variabelnya itu yang mana? Kita pakai gaji dan usia. Karena yang kita uji ini. Sedangkan variabel pengalaman kerja tadi hanya sebagai pengontrol. Maka di sini kita K-nya gunakan 2. Karena 2 variabel. Dan dikurang 1. Hasilnya sama dengan 72. Seperti itu. Nah, di sini kita juga akan menentukan angka dari korelasinya. Korelasi. Kita buat korelasinya di sini. Nah, di sini kita akan mengartikan dari korelasi parsialnya. Nah, kita lihat di sini nilai korelasinya itu sebesar 514. Jika dibandingkan dengan kasus pertama tadi, dia menurun. Kan di sini gaji dengan usia sebesar 0,637. Sedangkan yang menggunakan pengontrol ini sebesar 0,514. Artinya, semakin tinggi usianya, maka kemungkinan gajinya juga akan semakin besar. Di sini kita tulis
nilai korelasinya sebesar 0,514, lebih besar dari 0,0. Artinya terdapat kemungkinan jika usia bertambah, maka gajinya akan bertambah pula. Intinya gini, semakin tinggi usia, maka gajinya juga akan semakin besar. Nah, sama maksudnya seperti itu. Oke, jadi ini semuanya sudah kita dapatkan. Berarti variabel gaji dan variabel usia ini berkorelasi. Nah, karena H0-nya ditolak, jadi variabel gaji dan usia ini saling mempengaruhi, seperti itu. Nah, saya nyatakan untuk kasus 2 ini selesai. Baik, untuk selanjutnya, kasus ketiga. Kasusnya itu seperti ini, seorang manajer perusahaan ingin menilai pegawai bank Jateng dari segi prestasi kerja, IQ, dan loyalitasnya. Nah, ini korelasinya ini merupakan tipe datanya ordinal, sehingga kita menggunakan uji korelasinya itu menggunakan Spearman dan Kendall. Nah, di sini variabelnya ini semuanya memiliki value-nya. Untuk variabel prestasi kerja, value-nya itu 1 untuk sangat baik, 2 untuk baik, 3 untuk cukup, 4 untuk jelek, dan 5 sangat jelek. Untuk variabel IQ, value-nya itu 1 untuk sangat cerdas, 2 cerdas, 3 cukup cerdas. Dan untuk variabel loyalitas, value-nya yang pertama itu ada sangat loyal, cukup loyal, dan yang keempat meragukan. Nah, mungkin kita langsung saja ke SPSS. Di sini kita import data dari kasus ketiga tadi. Caranya masih sama. Kita klik file, dan kita pilih import data. Kita pilih jenis file kita. Karena di sini file saya Excel, maka saya pilih Excel. Nah, di sini nama file saya itu korelasi Spearman dan Kendall. Kemudian kita klik open. Kita tunggu sampai datanya muncul. Kalau sudah muncul, maka kita klik OK. Nah, maka kita bisa perbaiki ini nama variabelnya berubah. Jadi kita ubah lagi di variabel. Kita ganti menjadi loyalitas. 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 Nah, kemudian untuk di label, supaya outputnya nanti rapi, kita di sini ganti juga menjadi prestasi. Kemudian di IQ juga kita ganti IQ. Di sini juga kita ganti loyalitas. Kemudian karena tipe datanya ini ordinal, maka kita ganti tipe datanya menjadi ordinal semuanya. Kita kembali ke top view. Nah, kita di sini belum selesai, teman-teman. Jadi, ini kan masih berbentuk angka semuanya. Sedangkan di studi kasusnya ini ada keterangan value nilai 1 untuk sangat baik, 2 untuk baik, dan seterusnya. Nah, maka di sini kita bisa merubahnya.
cara merubah dari angka-angka ini menjadi bentuk tulisan seperti tadi agar lebih mudah terbacanya nanti. Caranya mudah, kita klik variable view di value ini, maka kita ganti. Kita akan mengubah variabel prestasi terlebih dahulu. Maka kita klik ini, kemudian, nah, jadi value 1 kita beri label sangat baik. Kita add, dan value 2 kita beri label baik. Kita add lagi value 3. Cukup baik. Kita add value 4 untuk jelek. Jelek. Kemudian value 5 untuk sangat jelek. Add, dan kita oke. Kita bisa, kemudian di variabel IK juga kita ubah di sini. Tadi kita lihat untuk variabel IK ini ada 3 value. Yang pertama sangat cerdas, cukup cerdas. Jadi di sini value 1 untuk sangat cerdas, kita add. 2 untuk cerdas, kita add lagi. Kemudian 3 untuk cukup cerdas, kita add. Oke. Kemudian untuk variabel loyalitas, caranya masih sama. Kita klik, kemudian loyalitas ini ada 4 tingkatan gitu, 4 value. Ada sangat loyal, cukup loyal, dan meragukan. Berarti kita tinggal inputkan value 1 untuk sangat loyal. Kita add value 2 untuk loyal. Value 3 untuk cukup loyal. Kemudian value 4 untuk meragukan. Oke. Jika sudah selesai, maka kita kembali ke data view. Nah, datanya sudah berubah. Tapi ini bisa kembali ke angka lagi, caranya klik di simbol ini. Nah, bisa ganti lagi. Jika sudah selesai semua, kita memiliki 75 data, ini sudah masuk semua. Sekarang kita tinggal uji korelasinya. Caranya mudah. Kita tinggal klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate, sama seperti kasus 1 tadi, bivariate. Nah, kita blok variabel prestasi, IQ, dan loyalitas kita masukkan ke kolom variabel. Kemudian jangan lupa, karena kita menggunakan uji Kendall dan Spearman, maka kita checklist. Nah, namun di sini version ini tidak kita gunakan atau kita hilangkan checklistnya karena kita tidak menggunakan uji person ini. Karena uji person ini digunakan untuk tipe data pengukuran. Itu. Maka di sini kita tinggal klik oke. Dan ini hasilnya. Kita langsung kopikan saja ke studi kasus kita. Di sini. Nah, di sini kita tinggal menentukan korelasinya. Kita buat di sini keterangan untuk korelasi. Nah, korelasi yang pertama itu kita tentukan. Pertama, korelasi prestasi dengan
dengan IQ. Prestasi dengan IQ. Prestasi dengan IQ. Kita lihat di sini korelasinya. Korelasi prestasi dengan IQ itu negatif 0,015. Nah, kalau negatif itu artinya hubungannya ini negatif, jadi semakin tinggi IQ-nya, maka semakin tinggi IQ, maka prestasinya itu semakin buruk seperti itu. Namun angka minus 0,015 ini jauh dari nilai signifikansinya, yaitu 0,05, yang menunjukkan bahwa korelasi IQ dengan prestasi ini lemah. Gitu. Jadi kita tulis di sini, didapat angka korelasi negatif. Negatif. Sehingga semakin tinggi IQ, maka semakin buruk prestasi. Buruk prestasinya. Namun karena angka korelasinya negatif dan jauh dari, namun karena angka korelasinya negatif dan jauh dari 0,05 atau nilai signifikansinya 0,05, maka karena angka korelasinya negatif dan jauh dari 0,05, maka korelasinya ini lemah. Maka korelasinya lemah. Kemudian korelasi selanjutnya yaitu prestasi dengan loyalitas. Prestasi dengan loyalitas. Kita lihat prestasi dengan loyalitas ini korelasinya positif, di mana semakin tinggi loyalitasnya, maka semakin banyak pula prestasinya. Seperti itu. Berarti kita buat di sini prestasi dengan loyalitas menunjukkan arah positif. Sehingga semakin tinggi loyalitasnya, maka semakin banyak prestasinya. Namun sama seperti korelasi antara prestasi dan IQ tadi, angka korelasinya ini 0,299 ini jauh dari 0,05, sehingga hubungan korelasinya ini lemah gitu. Namun karena angka korelasinya jauh dari ini 0,299, jauh dari 0,5. Mohon maaf, ini 0,5 bukan 0,05. Jauh dari 0,5, maka hubungan korelasinya rendah, lemah. Kemudian untuk korelasi yang ketiga itu ada korelasi IQ dengan loyalitas. IQ
dengan loyalitas. Kita lihat di sini IQ dengan loyalitas. Hubungannya ini positif. Oke, kita tulis di sini. Loyalitas menunjukkan arah positif. Sehingga semakin tinggi loyalitasnya, maka prestasinya juga semakin tinggi. Maka prestasinya juga semakin tinggi. Namun hubungannya juga lemah. Namun hubungan korelasinya juga rendah. Kemudian kita akan melihat signifikansi dari korelasi masing-masing variabelnya. Jadi di sini kita buat signifikansi korelasi. Signifikansi korelasi. Yang pertama itu signifikansi korelasi antara prestasi dengan loyalitas. Jadi prestasi dengan loyalitas. Kita lihat di sini nilai probabilitas dari prestasi dan loyalitas adalah 0,05. Di mana berarti nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,5. Tidak. Nilai probabilitasnya ini kan 0,005, di mana itu artinya lebih kecil dari 0,05. Kita tulis saja di sini supaya lebih paham. Prestasi itu artinya kedua variabel ini signifikan atau berhubungan erat, seperti itu. Ada prestasi dan loyalitas berhubungan erat. Adalah signifikan. Atau karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Nah, nilai probabilitasnya ini yang ini ya, yang 0,005. Signifikan artinya signifikan di sini berarti prestasi dan loyalitas ini berhubungan erat. Kemudian kita lihat lagi korelasi antara IQ dengan loyalitas. Kita lihat IQ dengan loyalitas. IQ dengan loyalitas. Di sini nilai probabilitasnya itu 0,508. Artinya di sini nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05. Nah, kita buat di sini adalah berarti tidak signifikan. Adalah tidak signifikan. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Yang artinya IQ dengan loyalitas ini tidak berhubungan erat atau tidak berhubungan.
Seperti itu. Kemudian kita cari nilai signifikan dari prestasi dengan IQ. Prestasi dengan IQ. Cari prestasi dengan IQ. Nah, nilai probabilitasnya itu 0,893 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya ini lebih besar dari 0,05 tadi. Jadi, ini juga tidak signifikan. Tidak signifikan. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Atau kita buat keterangan biar lebih paham di sini. Kita buat dalam kurung tadi prestasi dengan IQ. Prestasi dengan ini 0,005. 0,005. Lebih kecil dari 0,05. Supaya memudahkan untuk dipahami. Nah, di sini berarti tadi nilai probabilitasnya itu 0,5 berapa tadi? 508. Ya 508. 508 lebih besar dari 0,05. Nah, untuk yang korelasi prestasi dengan IQ juga sama, berarti kita buat di sini 0,893. 0,893 lebih besar dari 0,05. Oke. Berarti sudah terlihat bahwa prestasi dengan loyalitas itu signifikan atau berhubungan erat. Kemudian IQ dengan loyalitas itu tidak signifikan atau tidak berhubungan. Selanjutnya prestasi dengan IQ itu tidak signifikan juga atau tidak berhubungan. Untuk itu, kasus tentang korelasi dinyatakan selesai. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai regresi. Nah, regresi ini ada dua jenisnya. Yang pertama, regresi linier. Yang kedua, regresi berganda. Nah, regresi linier ini adalah regresi yang variabel bebasnya itu cuma satu. Tapi kalau regresi berganda, variabel bebasnya itu lebih dari satu. Ini di sini sudah disediakan kasus. Kasusnya itu tentang manajer PT STAI ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini seperti iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman berpengaruh terhadap penjualan roti. Nah, kemudian nama-nama dari variabelnya itu ada daerah. Daerah ini sebagai daerah dari penjualannya. Kemudian hasil jual atau satuan hasil penjualan sales dalam jutaan rupiah. Kemudian ada iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman. Nah, di sini diminta untuk mengidentifikasi variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi dari variabel-variabel ini kita akan menentukan variabel bebasnya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit apa itu variabel bebas dan variabel terikat. Jadi sepemahaman saya, variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi atau variabel yang memberikan perlakuan terhadap variabel terikat. Jadi artinya
berarti kebalikannya gitu. Variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh atau variabel yang mendapat perlakuan dari variabel bebas. Nah, variabel bebas ini juga bisa disebut sebagai independen dan variabel terikatnya sebagai dependen. Jadi mungkin kita di sini tulis variabel bebasnya biar mudah dimengerti. Variabel bebasnya itu ada iklan koran, iklan radio, kemudian ada outlet, dan salesman. Kemudian variabel terikatnya itu ada variabel terikat. Variabel terikatnya itu ada hasil jual. Nah, di dalam data saya, hasil jual atau kita buat garis miring sales. Oke. Jadi di sini mungkin nanti di sini kita akan melakukan melakukan analisis menggunakan uji ANOVA, kemudian kita akan menentukan hipotesisnya, kriteria ujinya, kemudian sampai ke keputusannya. Nah, jadi mungkin kita langsung aja ke SPSS-nya. Di sini caranya masih sama seperti yang korelasi tadi. Jadi kita tinggal klik file, kita import data, kita pilih tipe data kita. Saya pilih Excel. Kemudian untuk regresi, maka di sini saya pilih file regresi saya. Kita tunggu sampai datanya muncul. Jika sudah muncul, maka kita klik OK. Nah, datanya sudah muncul, tapi di sini masih terlihat berantakan karena desimalnya terlalu banyak. Maka kita perbaiki di variabel fill. Nah, di sini desimalnya kita cukup 2 angka saja. Di iklan koran juga. Kemudian di variabel iklan radio juga 2. Nah, sudah. Kemudian di label. Di label ini daerah tetap daerah, kemudian sales tetap sales atau kita buat hasil jual saja. Hasil jual. Dan iklan koran kita buat iklan koran. Iklan radio kita buat iklan radio. Outlet. Kemudian salesman kita buat salesman. Tipe datanya kita ubah ke scale semuanya. Sudah, kemudian kembali ke data view. Nah, di sini datanya sudah rapi. Kemudian kita punya 30 data. Nah, di sini kita tinggal melakukan analisis regresinya. Kita klik analyze, kita pilih regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini dependen ini isinya variabel terikatnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa variabel terikatnya di sini hasil jual atau sales. Maka kita klik variabel hasil jual dan kita letakkan di variabel di kotak dependen ini. Kemudian untuk independennya,
ini kita isi dengan variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya itu ada iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman. Nah, kita pindahkan. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal klik OK. Dan kita tunggu sampai datanya keluar. Nah, jika datanya sudah muncul, di sini ada tabel variable entry-nya, model summary, ANOVA, dan coefficient. Di sini yang pertama kita butuhkan adalah model summary. Jadi kita copy tabel model summary, kita pindahkan ke sini. Kita bisa enter supaya lebih rapi. Seperti ini. Di sini bisa dilihat di tabel model summary-nya bahwa nilai R-nya sebesar 0,869. Kemudian R square-nya 0,755. Angka 0,755 ini didapat dari mana? Nah, angka 0,755 ini didapat dari sini 0,869 dikali dengan 0,869 sehingga menghasilkanlah angka ini. Namun untuk kasus yang variabel bebasnya lebih dari satu, itu lebih baik menggunakan tabel adjusted R square ini. Yang artinya itu 71,6% ini adalah variasi dari hasil jual. Dari hasil jual atau variabel terikatnya. Nah, kemudian hasil 71,6% ini bisa dijelaskan oleh variasi dari 4 variabel bebas tadi yang ada iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman. Nah, kemudian sisa dari 71,6% ini berarti kan 100%. 100% dikurang dengan 71,6% ini adalah 28,4%. Nah, 28,4%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti itu. Kemudian untuk uji ANOVA, kita kopikan saja untuk tabel uji ANOVA-nya. ANOVA copy dan kita salin. Nah, untuk uji ANOVA ini kita bisa lihat di sini ada sum of square, degree of freedom-nya, mean square, kemudian ada tabel F, dan nilai signifikansinya. Kemudian dari uji ANOVA ini bisa dilihat tabel F-nya. Nah, kemudian tabel F ini tuh apa? Tuh kan? Nah, jadi tabel F ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Tapi tuh secara bersama-sama. Ini kan tadi ada 2 tabel.
bukan ada dua tabel, tapi di sini ada tabel T dan tabel F. Nah, tabel F ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebasnya terhadap variabel terikat, namun secara bersama. Misal variabel bebasnya tadi ada 4, nah itu tuh semuanya mempengaruhi variabel terikat. Tapi kalau tabel T, ini untuk melihat atau untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri. Misal variabel terikat, variabel bebas tadi kan ada iklan koran. Nah, itu mempengaruhi hasil penjualan atau tidak. Kemudian salesman mempengaruhi hasil penjualan atau tidak, seperti itu. Jadi sendiri-sendiri. Berbeda dengan tabel F. Kalau F itu secara bersamaan, seperti itu. Kemudian, di dalam tabel ini diketahui bahwa nilai F hitungnya itu sebesar 19,299 dengan nilai signifikannya itu 0,00, di mana nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat memprediksi bahwa hasil penjualan itu dapat meningkat ketika ada variabel bebasnya atau ketika ada salesman, outlet, iklan radio, dan iklan koran. Selanjutnya yaitu kita akan mencari persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya ini kita Y sama dengan X. Y sama dengan X ditambah dengan nilai konstantanya. Sebelumnya di sini mungkin kita masukkan tabel. Mungkin kita bisa masukkan tabel coefficient. Tabel ini. Jika sudah, maka di sini bisa dilihat persamaan regresi itu Y sama dengan X, nilai X ditambah dengan konstanta. X-nya itu apa? X-nya itu merupakan variabel bebasnya. Y itu variabel terikatnya. Jadi, karena kita memiliki 4 variabel bebas, maka keempat nilai variabel bebasnya itu kita masukkan semua. Iklan koran, tadi iklan koran ada nilainya itu 10,0, 10,913 ditambah dan iklan radio kita copy saja. Dan dikurang dengan outlet sebesar 13,274. Kemudian salesman, berarti kita dikurang lagi dengan 13,988. Kemudian ditambah dengan nilai konstantanya. Di sini nilai konstantanya 100,098. 100,098. Nah, dari persamaan ini bisa dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 100,098 ini menunjukkan bahwa jika tidak ada keempat variabel bebas ini, seperti iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman, pendapatan setiap pendapatannya itu mencapai 100,098 juta per bulan. Nah, kemudian di sini kita buat lagi keterangan ketika
berarti koefisien regresi dari iklan koran. Koefisien regresi iklan koran itu kan sebesar 10,913. Nah, ini menunjukkan bahwa penjualan bahwa menunjukkan bahwa setiap penambahan biaya satu iklan koran akan mendapatkan hasil penjualan sebesar ini. Itu menunjukkan bahwa setiap penambahan satu biaya iklan koran maka akan meningkatkan hasil penjualan. Meningkatkan hasil penjualan sebesar ini kita buat tanda supaya tidak bingung. Kemudian koefisien regresi dari iklan radio. Regresi iklan di sini iklan koran. Di sini regresi iklan radio. Iklan radio itu sebesar 4.004,97. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu biaya iklan radio akan meningkatkan hasil penjualan sebesar ini. Kemudian untuk koefisien outlet dan salesman, kita akan menghitung outlet dulu. Koefisien regresi outlet itu sebesar minus menunjukkan setiap penambahan biaya satu outlet akan mengurangi penghasilan sebesar kemudian koefisien regresi salesman tadi sebesar minus 13,988. Nah, ini juga menunjukkan bahwa setiap penambahan satu unit salesman, setiap
penambah 1 unit sales kan akan mengurangi penghasilan juga. Mohon maaf, ini bukan mengurangi penghasilan, tapi mengurangi hasil jual. Hasil jual. Ini juga mengurangi hasil jual. Hipotesisnya itu ada 2, H0 dan H1. Kita buat dulu H0. H0, koefisien regresi tidak signifikansi. Koefisien regresi tidak signifikan. Kemudian H1-nya koefisien regresi signifikan. Nah, seperti ini. Kemudian kriteria ujinya ini masih sama seperti pada korelasi tadi. Jadi apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Namun, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Kita tulis di sini, jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kemudian, jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Sudah. Kemudian kita tinggal pengambilan keputusannya. Untuk menentukan keputusannya, kita lihat dari tabel ANOVA-nya. Di sini terlihat nilai signifikannya itu untuk iklan koran lebih kecil dari 0,05. Begitu juga dengan outlet dan salesman. Berarti dapat disimpulkan bahwa iklan koran, outlet, dan salesman ini secara signifikan mempengaruhi hasil penjualan. Namun, iklan radio nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa iklan radio ini tidak signifikan atau tidak mempengaruhi hasil penjualan. Maka kita tuliskan di sini nilai signifikan dari iklan koran, outlet, dan salesman nilai signifikan dari iklan koran dan salesman lebih kecil dari 0,05, sehingga secara signifikan ketiga variabel tersebut mempengaruhi hasil penjualan. Nah, sedangkan nilai signifikan iklan radio itu lebih besar dari 0,05, sehingga variabel tersebut
variabel iklan radio tidak berpengaruh terhadap penghasilan. Terhadap hasil jual, tidak berpengaruh terhadap hasil jual. Jadi, untuk regresi kasus 1, kesimpulannya itu, variabel bebasnya tadi ada 4, ada iklan koran, iklan radio, ada outlet, dan ada salesman. Sedangkan variabel terikatnya itu ada 1, yaitu hasil jual atau sales. Nah, kemudian variabel yang secara signifikan mempengaruhi hasil jual itu ada iklan koran, outlet, dan salesman. Tapi untuk variabel iklan radio itu tidak berpengaruh terhadap hasil jual. Seperti itu. Lanjut untuk kasus 2 model regresi atau model regresi 2. Nah, di sini kita menggunakan data yang sama, menggunakan data penjualan dari PT Stay ini. Namun data dari iklan radionya tidak digunakan. Nah, di sini kita akan di kasus 2 ini kita akan menggunakan uji asumsi multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Nah, sebenarnya uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas ini termasuk ke dalam uji klasik. Nah, jadi kita langsung saja ke SPSS-nya untuk mengetahui dari uji multikolinearitas, heteros, dan normalitas. Caranya mudah, kita tutup dulu. Untuk output yang tadi juga kita bisa tutup. Caranya masih sama, kita klik file, kita import data, kita pilih tipe datanya. Di sini saya masih menggunakan regresi yang tadi. Dan kita open. Kita tunggu sampai datanya muncul. Sudah muncul, kita oke. Nah, di sini datanya sudah muncul, tapi untuk desimalnya ini masih berantakan, jadi kita perbaiki dulu di variabel Q. Nah, desimalnya kita cukup menggunakan 2. Kemudian ini juga 2. Ini juga 2. Kemudian untuk labelnya, ini daerah sudah betul, sales sudah betul, sales atau hasil jual. Sales atau hasil jual. Iklan koran kita buat iklan koran. Iklan radio. Kita buat outlet. Kita buat sales nih. Untuk tipe datanya kita ubah menjadi scale. Ini kita ubah juga menjadi scale. Sudah. Ini sudah rapi, kita punya 30 data. Kemudian caranya sangat mudah. Yang pertama kita klik analyze. Kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Nah, di bagian dependen, kita pilih untuk yang variabel terikatnya. Variabel terikat itu ada hasil jual. Kemudian untuk variabel bebasnya ini untuk variabel bebasnya kita tidak menggunakan iklan radio. Jadi kita hanya masukkan pertama iklan koran,
kemudian ada outlet dan salesman. Nah, jika sudah seperti ini, kita kan akan menguji menggunakan uji multikolinearitas, kemudian uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, kita klik. Oh, jangan lupa untuk case labelnya kita masukkan daerah sebagai case label. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita centang collinearity, kemudian covariance matrixnya, kemudian kita klik continue, kemudian kita pilih lagi plots. Di plots ini kita masukkan di bagian Y-nya ini SD reside sebagai Y, kemudian ZP red sebagai X, kemudian kita kan akan menguji normalitasnya juga, maka kita centang normal probability plotnya. Kemudian kita continue. Jika sudah, maka kita klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Di sini ada tabel variable entry, model summary, ANOVA, coefficient correlation A, collinear diagnostic, kemudian ada residual spastic. Nah, untuk chartnya, ini chart untuk normalitas, dan yang ini chart untuk heteroskedastisitas. Kemudian, untuk uji multikolinearitas itu kita menggunakan tabel coefficient. Kita kopikan tabel coefficient A, kemudian kita pindahkan ke sini. Ini kebesaran. Nah, di sini untuk uji multikolinearitas ini yang digunakan adalah tabel VIF-nya, tabel VIF atau variance inflation factor. Nah, untuk menggunakan tabel ini ada pedomannya. Yang pertama, pedomannya itu nilai VIF-nya itu bernilai di sekitar angka 1 atau 1. Namun tidak mencapai sampai angka 10. Yang saya pahami seperti itu. Dari tabel ini dilihat bahwa semua variabelnya ini nilai VIF-nya ini sekitar 1 gitu, sehingga dia tidak lebih dari 1, masih berada di sekitar angka 1 gitu. Jadi di sini dapat dinyatakan, maka kita buat di sini sehingga berdasarkan tabel VIF-nya, maka dinyatakan maka kasus 2 ini dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Kemudian selanjutnya adalah uji asumsi heteroskedastisitas. Nah, tujuan dari uji asumsi ini apa? Nah, tujuannya itu untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian, jika variansi dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya itu tetap, maka disebut
hemoskedastisitas. Dan jika variannya berbeda, maka bebas dari homoskedastisitas. Nah, untuk hasil output dari heteroskedastisitas ini kita kopikan dari outputnya. Ini outputnya. Lalu kita pindahkan ke sini. Semoga muat. Muat. Ini kita bisa geser. Untuk mengetahui data ini atau variabelnya ini bebas dari heteroskedastisitas ini atau tidak gitu, kita bisa melihat dari scaffoldnya ini. Misal hasil scaffoldnya ini membentuk pola yang teratur gitu, bentuk gelombang atau pola-pola yang teratur lah. Itu berarti dia terkena heteroskedastisitas. Tapi jika tidak beraturan seperti ini, maka dia terbebas dari heteroskedastisitas. Untuk uji asumsi normalitasnya, nah, uji asumsi normalitas ini dikatakan normal apabila tingkat signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Jadi kebalikannya, apabila signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka datanya ini berarti tidak normal. Seperti itu. Dari hasil output yang sudah dikerjakan di SPSS tadi, ini kita bisa copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini kita geser biar lebih rapi. Oke. Ini bisa dikatakan normal apabila tadi nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Untuk lebih mudahnya, gimana sih caranya tahu gitu kan? Datanya ini normal. Nah, kita lihat titik ini menyebar mengikuti garis diagonal secara teratur seperti itu. Kemudian untuk uji asumsi autokorelasi atau disebut juga dengan Durbin-Watson. Nah, uji asumsi autokorelasi ini untuk mengetahui atau untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau T sebelumnya. Nah, untuk uji autokorelasi ini dia digunakan untuk data yang didapatkan secara bertahap gitu. Namun data yang diperoleh secara bersamaan tidak perlu menggunakan uji autokorelasi. Nah, untuk menguji autokorelasi ini saya mempunyai data baru. Datanya itu berbeda dengan data yang uji klasik tadi. Jadi kita masukkan datanya sama seperti sebelumnya. Klik file, info data, kita pilih solve. Kemudian saya masukkan regresi uji asumsi autokorelasi saya. Kita tunggu sampai datanya keluar. Langsung kita oke. Nah, di sini masih belum rapi, maka kita rapikan terlebih dahulu. Di sini desimalnya saya akan buat 2. Di sini juga 2. Kemudian untuk labelnya sudah seperti ini saja. Ini mungkin kita rapikan lagi ya. Ini iklan. Nah, sudah kita ke data view. Kita klik analyze, kita regression, kemudian klik linear. Kemudian untuk sales kita masukkan ke
dependen, iklan kita masukkan ke independen. Kemudian di statistik kita klik Darwin Watson. Ini kita cek tentang juga, centang, kemudian continue. Klik OK dan tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya sudah muncul, data yang kita gunakan itu model summary B. Kita langsung kopikan saja ke sini. Nah, di tabel ini terlihat bahwa nilai Darwin Watson-nya ini 1,155, di mana hal ini berarti model regresi dari data ini itu tidak terdapat masalah autokorelasi karena ada saya buat patokan nilai dari DW-nya, Darwin Watson-nya. Nah, itu di sini saya buat apabila angka DW di bawah 2, di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif. Ada autokorelasi positif. Kemudian jika angka DW di antara -2 sampai +2, maka ini tidak ada autokorelasi. Kemudian patokan yang ketiga yaitu apabila angka DW di atas -2 berarti ada autokorelasi negatif. Korelasi negatif. Ya. Berarti dari data sini, dilihat dari angkanya, ini positif 1, berarti tidak ada autokorelasi dari data ini. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai korelasi dan regresi beserta uji asumsi klasiknya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.